Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami beranggota 5 orang. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator di sini yang bernama Fitri Rafikoh. Yang kedua, Despi Puspita. Yang ketiga, Ovi Indah Resta. Yang keempat, Windia Gintani, dan yang kelima, Sujia Aprisari. Baiklah, kami kelompok 11 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Nanti akan dijelaskan pengertian dari prinsip pembelajaran tersebut oleh. Perkenalkan, nama saya Ovi Indah Resta. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip pembelajaran. A. Pengertian prinsip pembelajaran. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama. Suatu kebenaran yang kebenarannya sudah terbukti dan sendirinya menurut Dardi. Jadi prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak, atau bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujia Aprisari ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Menurut Basic dan Browning, dari kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian, tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian motivasi. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat bersifat internal, yaitu datang dari diri sendiri, dan juga bersifat eksternal, yaitu dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despi Puspita. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Yang kelima, tantangan. Peserta didik tidak merasa tertantang bila hanya sekedar disuapi sehingga dirinya tidak menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab tanpa tantangan, peserta didik merasa masa bodoh dan kurang kreatif sehingga tidak berkesan materi yang diterimanya. Dan yang keenam, balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik akan merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan atau penguatan positif. Penguatan negatif pun dapat berpengaruh pada hasil belajar yang selanjutnya. Yang ketujuh, perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik, artinya orang satu dengan yang lain berbeda. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang dihasilkan oleh guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri para peserta didik tersebut. Baiklah, saya Windia Gintani akan menjelaskan tentang implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama, perhatian dan motivasi.
Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan. Adanya tuntutan tersebut mendorong peserta didik memiliki perhatian terhadap segala pesan yang diterimanya. Pesan-pesan yang diterima dalam pembelajaran adalah yang dapat merangsang inderanya. Yang kedua yaitu keaktifan. Aktivitas peserta didik dalam hal ini baik secara fisik maupun intelektual dan emosional harus aktif. Jadi tidak ada gunanya guru melakukan pembelajaran jika peserta didiknya pasif saja. Baiklah, saya Fitra Fiko akan menjelaskan tentang implikasi prinsip pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian yang memiliki peran penting dalam kegiatan belajar mengajar. Perhatian sangat penting dan motivasi juga sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Yang kedua, keaktifan. Keaktifan pada siswa itu sangat berperan dalam proses belajar mengajar pada peserta didik. Yang ketiga, ketertiban langsung. Ketertiban bisa